memberikan, contohnya kita mengada-ngada ya, kita tidak berniat untuk menjelekkan satu produk. Contohnya mungkin teman-teman saya pribadi mengupload produk tentang Samsung contohnya ini ya. Wah, ternyata Samsung ini gini, ternyata baterainya lemah dan sebagainya. Coba cek teman-teman. Reviewer pasti menyampaikan hal seperti itu sebenarnya. Ya, kalau saya bandingkan Samsung sama Xiaomi, kelebihannya ini adalah ini, kelemahannya ini adalah ini. Pasti dibilang seperti itu teman-teman. Itulah fungsi reviewer sebenarnya teman-teman. Mereka menyampaikan apa adanya. Ya, kecuali tidak ada komparasi. Ya, saya bilang Samsung ini ternyata jelek ya kameranya ya. Ternyata baterainya boros ya, tapi tidak dibandingkan dengan apa. Nah, ini nanti akan menimbulkan salah satu halnya adalah perdebatan juga nanti sama pihak perusahaan. Contohnya Eiger, itu kan dia menyampaikan bahwa produk yang baru sekarang ini, nah itu berbeda sama yang sebelumnya, lebih bagusnya sebelumnya, menyampaikan seperti itu teman-teman. Nah itu nggak terima pihak Eigernya, gitu. Tapi nggak ada masalah, sampai sekarang pun sampai pihak Eigernya sendiri yang akhirnya dia kewalahan teman-teman, karena dinilai tidak profesional dalam menangani masukan dari customer-nya, seperti itu. Padahal teman-teman, perusahaan itu diuntungkan loh ya. Dengan adanya reviewer yang tidak dibayar oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan itu bisa naik sendiri. Ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau sampai akhir tahun nggak sampai subscriber dan jam tayang, apakah nanti dihitung lanjut untuk tahun berikutnya? Ya, dihitung lanjut Pak Romualdus Smitan, nggak dihapus. Oke, siap. Bisakah sesama anggota kelas di Kijos saling subscribe agar dongkrak subscribe? Bisa, ya. Asalkan teman-teman komitmen. Yang paling berat komitmen, teman-teman. Mas, kalau upload video ke YouTube kena copyright, sedangkan status saya buat non-public, lalu saya hapus dan saya terlanjur saya hapus. Apakah salah langkah saya? Bagaimana ini ke depan pengaruh nggak? Ya, Pak. Kalau kena copyright, Pak Nano, ya, jangan terburu-buru dihapus, Pak Nano, ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, kena copyright itu bukan teman-teman seperti kena tilang polisi, enggak. Ada kesempatan teman-teman untuk memperbaiki sebenarnya. Coba diperiksa Pak Nano di YouTube studionya, apa permintaan dari pihak pemilik video. Ya, nanti rata-rata pilihannya adalah 3 rata-rata ya. Apakah dihapus bagian yang kena copyright, apakah dihapus videonya, atau dibiarin aja. Dibiarin aja ini. Nah, itu ada juga opsinya teman-teman. Tapi yang membedakan kalau dibiarkan saja, jika channelnya Pak Nano ini sudah dimonetize, maka penghasilannya akan masuk kepada pihak pemilik copyright. Seperti itu, Pak. Jadi, teman-teman yang kena copyright, jangan terburu-buru untuk dihapus. Dilihat dulu seperti apa ya permintaan dari YouTube. Oke. Konten berpotensi viral berikutnya adalah berbagi tips dan pengetahuan, teman-teman. Nah, seperti tadi teman-teman yang saya bilang, ada yang ahli di bidang teknik, ada yang ahli di bidang pendidikan. Teman-teman bisa bagi itu, ada yang ahli di bidang bunga mungkin, penanaman anggrek. Ya, ada salah satu peserta saya itu jadi hobinya merawat anggrek, teman-teman. Ya, jadi hanya sekedar hobi merawat anggrek tapi dipublikasikan ke YouTube. Alhasil teman-teman ternyata ada yang pesan ya, ada yang pesan anggrek ke beliau. Nah, itu salah satunya teman-teman. Jadi teman-teman hanya berbagi tips dan pengetahuan. Ya, teman-teman mungkin ada ahli yang bidang urut ya. Bagaimana cara mengobati kesleo, cara memijat kesleo, itu banyak sekali yang membutuhkan teman-teman. Teman-teman sharing aja ke situ, nggak ada masalah. Daripada teman-teman di sini ilmunya tidak bisa mengalir terus. Nah, saran saya bagilah tips di YouTube. Oke, apa dalam satu channel kita bisa buat sub konten? Terus kalau kita menghapus konten, apa enggak berpengaruh terhadap jam tayang? Kalau menghapus berpengaruh, Bro Imang, ya. Jadi jangan dihapus saran saya, lebih baik di unpublic aja. Oke ya. Nah, yang nomor 5, teman-teman, di sini adalah success story. Nah, success story ini, kalau kita bicara bisnis, teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang menjual produk dan sebagainya, buatlah success story atau testimoni dari customer teman-teman semuanya. Ya, jadi jangan lupa, teman-teman, buatlah testimoni dari customer teman-teman semuanya, lalu upload ke channel YouTube. Sepertinya contoh mungkin teman-teman buka jasa perbaikan AC, contohnya udah sampaikan aja, Pak, bisa minta waktunya semenit, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang pelayanan saya, apakah kurang dan bagaimana, boleh minta testimoni, Pak. Direkam teman-teman, ya.
direkam, nggak ada masalah. Mungkin teman-teman di sini ada yang jasa perjalanan, contohnya ada travel, umroh, contohnya seperti itu. Ambil testimoninya. Teman-teman mungkin jual produk baju, contohnya ya. Bu, bisa dikasih testimoninya, Ibu. Nanti kalau Ibu kasih testimoni, nanti akan saya kasih potongan tambahan 5%. Contohnya seperti itu. Ya, ini untuk menambah bank jejak rekam digital bagi teman-teman semuanya. Ya, seperti itu. Jadi upayakan teman-teman mendapatkan real testimoni dari customer teman-teman semuanya. Kalau mereka menganggapnya nggak bagus produk teman-teman, pasti mereka akan menolak dengan sendirinya kok. Oh maaf, Bu Nur, nggak dulu ya. Mungkin lain waktu saya testimoni. Nah, berarti teman-teman, itu produk kita tidak, menurut mereka tidak bagus. Itu udah cirinya. Kalau mereka dengan senang hati, oh ya, Bu Nur saya buatin ya. Gitu. Tapi jangan lupa ya, diskonnya 5%. Siapa? Nah, udah. Kumpulin sebanyak-banyaknya, lalu upload ke channel YouTube. Nah, kenapa teman-teman? Sekarang belanja online ya, teman-teman mungkin sering beritanya COD, COD. Sering nggak teman-teman dengar orang kurir COD-an langsung apa namanya diancam sama yang terima barang? Itu kan viral beritanya teman-teman ya. Nah, itu untuk memberikan trust atau memberikan personal branding kepada bisnis teman-teman semuanya. Ya, di channel saya itu juga banyak yang berbicara tentang testimoni, tentang klien-klien saya itu saya minta teman-teman untuk buat testimoni. Alhasil teman-teman, dari hasil testimoni saja itu omset saya meroket. Ya, penjualan saya dari sana banyak teman-teman. Dari testimoni customer saya, real testimoni teman-teman. Jadi, yuk manfaatkan sebaik mungkin customer teman-teman semua untuk bisa membranding perusahaan teman-teman semua di YouTube. Salah satunya adalah success story atau testimoni. Itu harus diminta ya untuk teman-teman yang bergelut di bidang bisnis. Bisnis apapun, teman-teman. Ya, intinya teman-teman di sini yang punya klien, punya customer, minta success story-nya. Semenit nggak ada masalah. 30 detik nggak ada masalah. Yang penting direkam pakai video. Ya, seperti itu. Jadi saya pribadi, saya jual produk fisik pernah nggak? Pernah teman-teman. Kenapa kok mereka percaya? Karena mereka melihat testimoninya di YouTube, melihat saya di YouTube. Nah, itu teman-teman. Jadi mereka nggak ragu mau belanja ke saya. Oh, Mas Diki ya, ternyata ini di YouTube. Dia bisa melihat sendiri, teman-teman. Nah, berbeda kalau saya hanya tayang di IG, hanya tayang di Facebook, itu berbeda, teman-teman. Dengan saya tayang di YouTube. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Boleh, ini sudah dicatat ya teman-teman ya. Teman-teman nanti tinggal tentukan, teman-teman mau menentukan kontennya kira-kira apa. Oke, sudah lanjut. Saya cek dulu bagaimana cara bisa dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama setahun. Saya baru bisa 93 subscriber channel YouTube saya tentang tutorial. Bu Devi, pertanyaannya, setelah Bu Devi upload, bagaimana cara Bu Devi mempromosikan channelnya Bu Devi? Ya, karena faktor viralitas, sebentar lagi akan saya bahas ya, faktor viralitas teman-teman. Oke ya, mungkin saya akan lanjutkan berkaitan sama pertanyaannya Bu Devi. Oke, saya akan bahas nih di berikutnya teman-teman. Nih ya, apa yang membuat viral video teman-teman semuanya ya? Ini adalah faktor viralitas video. Mungkin bisa teman-teman catat ya. Apa sih yang membuat viral teman-teman video kita? Yang pertama, teman-teman di sini, teman-teman harus tahu session time. Berapa lama orang berada di channel YouTube teman-teman semua. Jadi berapa lama sih orang nonton video teman-teman semuanya? Ya, teman-teman harus bisa lihat di analisanya di session time-nya. Ya, apakah orang lihat channel saya hanya 5 detik, 10 detik sudah keluar, ataukah hanya 30 detik sudah dia beralih ke channel lain? Nah, ini teman-teman harus bisa baca session time-nya, berapa lama kira-kira orang nonton. Nah, teman-teman kalau melihat satu kontennya, ternyata contoh teman-teman sudah punya 10 video. Dari 10 video ini ternyata ada satu video yang mana ini sangat tinggi session time-nya. Nah, teman-teman nanti bisa lakukan analisa. Bisa lakukan keputusan. Oh, ternyata video ini yang disukai oleh penonton. Salah satunya itu ya. Yang kedua, teman-teman, watch time. Berapa menit orang menonton video teman-teman semuanya ya. Nah, berapa menit ini kembali lagi kepada durasi, teman-teman. Jadi seberapa panjang video teman-teman upload itu ditonton sampai habis. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan pada saat teman-teman sudah bisa melihat analisa di YouTube Studio, teman-teman bisa lihat nanti session time sama watch time. Audience retention berikutnya teman-teman. Jadi berapa banyak video yang teman-teman
video teman-teman itu ditonton oleh pemirsa. Ini juga menunjukkan ketika pemirsa berhenti menonton. Jadi di YouTube itu ada satu kolom audience retention yang mana di situ menunjukkan traffic teman-teman. Di posisi manakah penonton mulai naik, di posisi manakah penonton itu mulai turun, di posisi manakah penonton biasanya stop menonton video teman-teman semuanya. Itu ada di fitur audience retention. Contoh ya, teman-teman buat video opening terlalu panjang contohnya. Ya, video opening teman-teman sampai 2 menit ya, video opening aja tuh. Terus teman-teman cek, loh kok ini 30-45 menit, 45 detik kok udah turun ya audio retention-nya. Berarti teman-teman bisa disimpulkan bahwa video opening teman-teman semua terlalu panjang. Nah, kenapa? Karena 45 detik aja penonton udah pergi teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau 45 detik pada saat masuk video opening mereka udah pergi, berarti video opening teman-teman semua itu tidak menarik. Ya. Tidak menarik berarti kalau orang pergi cuma di video opening aja udah pergi teman-teman. Nah, salah satunya itu. Jadi teman-teman harus bisa menentukan kira-kira apa yang harus dilakukan setelah mengetahui kejenuhan penonton saya ini di mana sih sebenarnya. Ya. Apakah dengan kita mengupload 1, 2, 3 video langsung bisa menentukan ini? Jawabannya tidak bisa. Ya, teman-teman ya. Teman-teman baru upload 3, contohnya Pak Asep baru upload 3 video gitu ya, Pak Asep Mulyadi baru upload 3 video. Mau menentukan ini tidak bisa teman-teman. Berapa Pak minimal kita bisa melihat faktor viralitas ini? Minimal teman-teman upload 30 video. Teman-teman baru bisa menentukan nanti arahnya kemana channel YouTube teman-teman. Tuh ya. Selanjutnya teman-teman, CTR. Nah, seberapa seringkah penonton teman-teman semuanya melihat thumbnail. Nah, ini penting teman-teman ya. Cost per retention. Nah, jadi orang melihat thumbnail, ya thumbnail itu adalah salah satu, mungkin teman-teman udah pada tahu ya thumbnail ya. Thumbnail itu tayangan depan teman-teman. Pada saat teman-teman lihat video di YouTube kan ada tampilan-tampilan tuh. Itu disebut thumbnail teman-teman. Nah, itu juga berpengaruh. Itu berpengaruh terhadap apakah video teman-teman nanti viral atau enggaknya. Thumbnail yang tidak menarik, maka itu nanti juga akan membuat video teman-teman akan jarang ditonton oleh penonton. Ya, nanti saya akan tunjukin salah satunya. Sebentar, saya akan tunjukin punya saya nanti saya tunjukin ya teman-teman ya. Saya membuat thumbnailnya seperti apa teman-teman. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah audience engagement. Nah, audience engagement ini bisa teman-teman cek dari seberapa banyak orang nge-like ya video teman-teman, yang komentar berapa banyak, yang nge-share berapa banyak teman-teman, kemudian yang embed. Yang embed ini dipasang di media lain. Contohnya adalah dipasang di website. Contohnya ini di embed teman-teman ya. Jadi seberapa seringkah orang melakukan ini di video kita ya. Kalau banyak yang komen itu bagus teman-teman, banyak yang komen karena itu akan menaikkan retensinya nanti. Ya, jadi postingan kita di YouTube itu akan terus naik kalau banyak komentar, minimal seperti itu teman-teman. Ya, karena ini rating masuknya. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi audience engagement-nya teman-teman harus dipastikan. Oke teman-teman. Saya cek pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Oke. Itu bisa dilihat di mana syarat dapat penghasilan di YouTube. Syarat penghasilan di YouTube itu bisa dilihat di YouTube Studio. 1.000 subscriber dan 4.000 kali jam tayang, berapa penghasilannya? Kalau jumlah itu tidak tercapai dalam setahun, apakah tidak ada peluang penghasilan lagi dari situ? Bisa, Pak Surya Saluang. Jadi yang dilihat adalah 12 bulan berjalan ya teman-teman ya. Jadi contoh nih, bulan Mei 2021 sampai bulan Mei 2022, ternyata teman-teman belum nyampe 1.000 sampai 1.000 dan 4.000. Maka nanti YouTube akan melihat adalah bulan Juni 2021 sampai bulan Juni 2022. Ternyata belum nyampe, maka YouTube nanti melihatnya adalah Juli 2021 sampai Juli 2022. Jadi seperti itu. Ya, jadi nggak akan hilang teman-teman, tapi terus akan berjalan. Yang disayangkan, kalau ternyata yang viral itu bulan 6 2021 teman-teman. Yang viral. Bulan 7 udah nggak viral lagi tuh. Jadi banyak-banyaknya subscriber dari bulan 6. Bulan 7 udah nggak banyak. Ternyata bulan 6 tahun depan nggak nyampe, teman-teman. Nah, ini yang disayangin. Jadi hilang yang 1 bulan kemarin, teman-teman. Ya, kayak gitu ngitungnya, teman-teman. Oke, saya cek dulu di YouTube. Barangkali ada pertanyaan. Oh, Pak
Oke, aman ya di YouTube ya. Baru hadir. Terima kasih yang sudah hadir ya, yang di YouTube ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Saya jawab dulu pertanyaannya di sini. Mas, kolaborasi itu sistemnya gimana ya bisa diulangi? Kolaborasi itu kerjasama sama konten kreator lain. Jadi contohnya yang satu kontennya tentang magic, tentang sulap, yang satu tentang pendidikan gitu ya. Jadi yang magic ini bisa merapat ke yang channel pendidikan, nanti numpang gitu ya, pansos gitu teman-teman. Kemudian nanti sebaliknya, yang pendidikan nanti akan tayang di channelnya yang yang magic. Nah seperti itu. Akun YouTube dihapus, nggak bisa dikembangkan lagi ya. Zaman dulu akun namaku ada iklannya, sekarang akun baru nggak ada iklannya. Wah sayang sekali ya, dihapus nggak bisa dikembalikan tuh ya. Hadir Kota Depok, hadiah juara nama siapa? Tolong mohon tanya sertifikat, ada absen semuanya. Nggak ada sertifikat teman-teman. Waalaikumsalam. Ya pernah dengar Kak. Oke. Kalau adsense-nya udah pernah di-banned sama Google, bagaimana cara aktifkan lagi? Apakah buat lagi yang baru? Iya, saran saya, teman-teman. Atau ajukan banding. Kenapa kok di-ban ya? Bisa ajukan banding. Mau nanti ulang penjelasannya tentang kolaborasi. Siap. Andia. Oke. Bagaimana ngecek viralitas video? Nah, viralitas video ini bisa dari YouTube Studio ya, teman-teman ya. Saya akan contohkan ke teman-teman semua. Saya akan buka salah satu channel saya. Oke. Udah terlihat belum ya, teman-teman? Ini ya channel saya, teman-teman. Sudah terlihat ya di layar ya, teman-teman ya. Oke, sudah ya. Ini saya buka YouTube Studio. Jadi teman-teman nanti bisa melihatnya di sini. Saya akan tunjukin dulu. Nih, mana nih YouTube Studio? Nah, ya. Agak panjang nih ya. Sambil menunggu saya sambil cek. Nah, ini YouTube Studio. Saya akan cek pertanyaannya. Saya belum pernah butuh di mana. Saya salah baca. Oke, mohon tips untuk bikin konten video yang menarik. Oke. Waduh, ini banyak yang ini ya. Oke. Cara membuat thumbnail yang menarik. Untuk membuat thumbnail yang menarik, teman-teman, pastikan di situ ada hal yang membuat orang penasaran ya. Itu teman-teman bisa untuk dijadikan thumbnail, teman-teman. Salah satu halnya adalah membuat orang penasaran, itu yang bisa ditayangkan. Thumbnail kadang-kadang bisa terlihat cuplikan video, tapi kadang-kadang diam tidak bergerak ketika cursor mengarah ke thumbnail. Apa penyebabnya? Itu sinyal aja, Bu Ina. Konten anak apakah masih bisa menghasilkan? Bisa, ya, tapi agak berat, teman-teman. Ya, teman-teman, berarti kalau memang kontennya tentang anak, berarti harap bersabar, teman-teman ya, kalau kontennya tentang anak. Saya belum pernah bikin konten apapun, sekarang baru menyimak, mudah-mudahan setelah ini saya bisa. Harus bisa, Bu Umi Alifah ya. Pastikan teman-teman di sini ada tujuan dalam membuat YouTube ya. Tadi udah saya sampaikan di depan apa saja tujuan untuk teman-teman buat YouTube. Oke. Oke, Mas, kemarin di kampungku ada yang kecelakaan, mobil terjun ke gorong-gorong. Di foto teman, kemudian dikirim ke WA. Yang nonton sekarang udah 600. Apakah saya harus bikin konten itu terus? Ya, kalau mau bikin konten tentang kecelakaan terus ya boleh sih Pak Ali. Berarti gini Pak Ali. Berarti Pak Ali bikin konten tentang kejadian, Pak. Kejadian yang ada di sekitar Pak Ali itu aja, Pak. Pak Ali keliling di Jepara, Pak, cari kejadian-kejadian unik, Pak. Mulai dari pembangunan, macet, banjir, kemudian intinya tentang kejadian, Pak, ya, accident yang ada di Jepara, Pak. Ya, apapun itu, mungkin kucing masuk ke gorong-gorong, Pak. Nah, itu salah satunya accident, Pak. Itu bisa diupload, Pak. Nggak ada masalah. Tentang accident berarti nanti mengarahnya, Pak. Apakah setiap satu channel YouTube harus satu email tersendiri? Tidak, bisa. Bisa satu channel, satu alamat email bisa beberapa channel. Itu bisa, Bu. Aduh, sebentar. Mohon maaf nih, teman-teman. Kok lama ya? Saya bukannya lumayan lama. Mohon maaf. Saya mau contohin, jadi nggak tahu. Ada recordnya kah? Ada recordnya ya, teman-teman ya. Oke, saya sambil cek dulu, teman-teman. Bentar. Kok tumben lama saya buka YouTube studionya. Oke. Oke ya, teman-teman. Pak, nanti diajarin buat thumbnail nggak? Kalau buat thumbnail di sini nggak nutut waktunya, teman-teman ya. Karena thumbnail terus terang, teman-teman. Beberapa konten kreator itu membuat thumbnail adalah waktu yang paling penting. Contohnya seperti teman saya, teman-teman tahu nggak Londo Kampung?
Cak Dev. Nah, itu teman-teman, timnya dia itu bikin thumbnail saja butuh waktu 4 jam, teman-teman. Bikin thumbnail, teman-teman. Itu ya. Kenapa? Karena CTR paling pentingnya adalah thumbnail itu, teman-teman. Thumbnail bagus, maka video teman-teman juga akan berpotensi bisa viral gitu, teman-teman. Tapi tetap teman-teman, jangan teman-teman berhenti untuk upload. Ya, teman-teman upload sekali gitu berharap viral, nggak bisa, teman-teman. Ya, nggak bisa. Jadi harus konsisten, teman-teman ya. Upload channel YouTube-nya. Oke. Maaf teman-teman. Maaf ya, barusan Hercules lewat jadi sinyalnya terputus teman-teman. Aduh, pasti seperti itu ya. Saya coba ulang lagi untuk YouTube videonya teman-teman. Mudah-mudahan udah bisa. Oke. Masih loading teman-teman. Ini saya sampai ganti sinyal nih teman-teman. Nggak bisa. Oke, saya coba lagi. Mudah-mudahan bisa teman-teman. Nanti saya tampilin ya. Oke, saya sambil cek pertanyaannya di sini. Pak Dikinya hilang. Ya, alhamdulillah udah balik lagi nih. Oke. Sinyal Pasuruan yang terganggu. Iya Pak Sugan ya. Mohon maaf nih sinyal Pasuruan yang terganggu. Nah, nih ya, saya akan share screen teman-teman. Saya akan belak-belakan nih. Saya tunjukin channel saya nih teman-teman. Nih ya. Nah, jadi di sini nih, ini ada notifikasi nih punya saya nih. 4 video kena klaim hak cipta nih, tapi ini udah saya beresin ya teman-teman ya. Udah saya beresin. Jadi ini hanya notifikasi aja. Udah selesai semua saya beresin. Rata-rata tentang musik teman-teman di sini. Jadi tentang musik saya kena copyright-nya di sini teman-teman. Kemudian berbicara tadi, bagaimana kita bisa melihat, membaca tadi ya hal-hal tadi teman-teman. Nah ini salah satunya teman-teman. Nah ini ya, kita bisa ngeceknya dari sini contohnya teman-teman. Oke, nah nih penayangannya. Ini dalam waktu 28 hari terakhir teman-teman ya, 1 bulan terakhir. Nah ini bisa dicek teman-teman, penayangan di channel YouTube saya itu 63.000 kali ya. CTR. Nah, ini teman-teman ya. Ini dari thumbnail teman-teman. 8,6%. Jadi ada penurunan 8%. Yang paling tinggi adalah 11%, ini jadi 8,6. Berarti ada beberapa video saya yang harus saya perbaiki untuk thumbnailnya. Nah, ini. Kemudian penayangannya naik 3% dari biasanya ya. Kalau paling tinggi di sini adalah 581 kali penayangan satu hari, teman-teman. Ya. Penonton unik, penonton saya adalah 5.700. Ini 5.700 ini adalah penonton yang subscribe sama saya dan tidak. Jadi satu teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi dari situ teman-teman. Nah, teman-teman bacanya dari sini. Contoh nih ya, ini yang ada penurunan nih. CTR saya turun. Berarti yang harus saya lakukan adalah saya harus mengganti thumbnail yang kurang bagus. Nah, ini PR-nya berarti. Ini ada penurunan masalahnya. Oke. Mas itu berapa nominal penghasilan videonya, lihatnya di mana? Kalau sudah dapat penghasilan, Bu, nah jadi kalau teman-teman di sini, kalau belum dapat penghasilan, teman-teman bisa cek di sini, di monetize ya. Nah, untuk teman-teman yang channelnya belum di monetize, maka di sini nanti akan muncul, teman-teman, pandemnya ya. Monetize di sini akan muncul. Kalau ini punya saya udah di monetize, jadi udah nggak muncul lagi. Berapa untuk ininya, teman-teman, untuk jumlah yang harus saya dapetin subscribernya. Tapi kalau teman-teman belum dimonetize, maka di sini nanti muncul teman-teman. Saya akan contohin salah satunya channel saya yang satu lagi. Coba ya, yang ini deh.
Nah, ini saya tunjukin ke teman-teman. Jadi nanti di kolom monetize ini teman-teman bisa cek kurang berapa subscriber, kurang berapa viewer teman-teman. Ya, ini saya tunjukin teman-teman. Jadi ngeceknya dari YouTube Studio. Baik teman-teman dari YouTube Studio versi mobile maupun YouTube Studio versi desktop. Itu bisa. Oke. Mas Diki kalau diganti-ganti thumbnailnya apakah bisa merubah rating YouTube-nya? Bisa. Bisa teman-teman. Ini ya, ini yang belum monetize channel saya. Saya akan masuk ke channel monetize di sini teman-teman. Nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Sudah 406 subscriber, kurang 600 lagi. Kemudian di sini sudah 437 jam ya. Kurang 3 ribuan lebih teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi masih banyak yang perlu saya kerjakan nih teman-teman di channel saya yang ini kayak gitu. Oke Pak Budi, apakah membuat channel yang berbeda bisa menggunakan email yang sama? Bisa. Mas, minimal video itu harus 1 menit atau bisa kurang dari 1 menit? Oke, Mbak Gita. Jawabannya adalah minimal video kalau di YouTube itu saya sarankan ke teman-teman minimal 3 menit, Mbak Gita ya. Minimal 3 menit. Berbeda sama TikTok masalahnya teman-teman. Kalau TikTok video pendek oke, kalau di YouTube teman-teman justru harus panjang ya. Gitu teman-teman. Karena berbeda platform ini untuk YouTube ini berbeda sama TikTok teman-teman. Bisa dibilang berbeda lah dalam hal untuk penyajian videonya ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Ada yang membuat thumbnail tidak sesuai isi. Nah, itu ya, Bu Sriwiyati. Ada yang membuat thumbnail tidak sesuai isi. Nah, betul. Itu nanti masuknya ke clickbait. Betul sekali, Bu Mirna Sawitri ya. Jadi nanti masuknya adalah ke clickbait, teman-teman. Jadi itu justru akan membuat jelek rating dari videonya. Oke, penonton unik itu apa? Penonton yang melihat video kita, Mbak Ardiana Show. Jadi penonton kita itu yang melihat apakah subscriber ataukah orang luar, bukan subscriber saya. Itu nanti kita bisa lihat dari sana. Kemudian genrenya, mulai dari laki-laki, perempuan, negara mana, itu juga nanti akan muncul di situ. Di penonton unik ya, Mbak Ardiana ya. Oke. Nah, saya akan lanjutkan teman-teman. Oke, sudah jam 20.37. Masih semangat teman-teman? Masih semangat? Masih semangat? Nah, semangat. Masih semangat. Lanjut, Mas. Semangat. Lanjut. Siap. Semangat, semangat. Semangat. Siap ya. Yang sudah lesu ngopi dulu, ngopi dulu. Siap. Minum vitamin. Ya, ngopi dulu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini tips untuk teman-teman semuanya yang mau membangun channel YouTube-nya. Apa saja tipsnya? Yang pertama, teman-teman, tips untuk teman-teman semua, tentukan dulu kategori yang ingin teman-teman upload ke YouTube ya. Contohnya vlog, tutorial, tips dan trik, edukasi, review atau review produk dan lain-lain. Teman-teman harus tentukan salah satu ya. Jangan seperti channel saya. Channel saya campur aduk. Saya tidak menyarankan ke teman-teman semua, pasti teman-teman nanti akan lebih berat ya. Kalau campur aduk. Nah, tapi kalau satu niche ya, contohnya vlog, food vlogger gitu ya, udah tentang makanan aja semuanya. Tutorial, ya tentang tutorial semua isinya teman-teman. Ya, paling simpel untuk teman-teman yang bergerak di bidang tutorial, paling gampang adalah buat tutorial tentang aplikasi yang ada di Play Store. Ya, seperti itu. Kalau edukasi berapa waktu paling lama? Nah, teman-teman, Pak Nur atau Bu Nur ya, Triastuti, kalau edukasi tergantung jenis edukasi yang Ibu berikan. Ya, contohnya edukasinya itu tidak ada berbau teknik. Ya, contohnya edukasinya tentang motivasi, kemudian strategi marketing, kemudian mungkin NLP, ya, cara berjualan, cara untuk intinya tidak ada yang berbau teknik. Teknik itu praktek, maka saran saya jangan terlalu panjang. Kalau ada berbau praktek, contohnya edukasinya adalah bagaimana cara untuk membersihkan noda di kain yang putih, noda di kain yang putih, contoh seperti itu. Itu kan ada edukasinya seperti itu. Jadi kita membersihkan noda yang membandel. Nah, itu ada prakteknya kan? Nah, kalau ada prakteknya itu boleh panjang, teman-teman. Tapi kalau edukasinya itu tidak ada hal yang berbau praktek, hanya untuk motivasi atau kalimat-kalimat aja yang keluar, jangan terlalu panjang, teman-teman. Ya, paling enggak teman-teman buat 8 menit itu udah oke, teman-teman. Ya, edukasi seperti itu. Tapi kalau ada yang berbau praktek,
Itu nggak ada batasan. Contoh seperti video training saya. Sampai 8 jam ya ada yang nonton, teman-teman. Karena ada prakteknya di dalamnya. Ya, itu berbeda. Boleh, nanti akan saya share ya, Pak Gideon ya, di grup ya. Oke, nah itu tutorial ya teman-teman ya. Kemudian tips dan trik. Nah, teman-teman juga bisa buat tips dan trik tentang apapun itu. Tips dan trik bisa tentang, ini ada kaitannya sama edukasi sebenarnya. Tips dan trik sama edukasi ini hampir mirip-mirip ya teman-teman ya. Nah, edukasi dan tips dan trik itu tadi yang saya berikan. Teman-teman kalau bisa jangan terlalu panjang kalau tidak ada hal yang berbau prakteknya. Kemudian review produk. Nah, review produk ini teman-teman tergantung dari produk yang teman-teman review dulu. Kadang ada yang bisa cepat, kadang ada yang nggak bisa cepat, teman-teman. Kalau teman-teman nge-reviewnya detail, contoh ya, di channel saya itu saya pernah nge-review tentang gimbal, teman-teman. Ya, gimbal untuk merekam. Nah, itu saya tidak terlalu detail, teman-teman, mereviewnya. Saya hanya Kalau mereview. mute tuh suaranya di itu. Mute tuh suaranya ketutup. Ya, kalau mute suaranya Bu Gusina ketutup. Jadi nggak akan ada suara masuk ke ruang meeting. Oke ya. Saling bantu subscribe ya teman. Oke, siap. Kalau nonton video YouTube dengan cara di-download terlebih dahulu, offline apakah masuk hitungan jam tayang? Enggak. Ya, jadi yang dihitung itu adalah yang online, Bu Arjana. Oke, terima kasih ya. Siap, lanjut. Keuntungan dan kerugian kalau ganti nama channel. Nah, kalau nama channel teman-teman ya, kalau mengganti nama channel, kita bicara keuntungannya dulu. Dengan catatan subscriber teman-teman belum banyak, teman-teman mau ganti nama channel bolak-balik gak ada masalah. Tapi kalau subscriber teman-teman minimal sudah ada 50 saja, saran saya udah jangan diganti-ganti nama channel. Kenapa? Karena nama channel ini juga bisa dijadikan branding dan ini juga nanti akan masuk ke dalam algoritma YouTube. Algoritma YouTube ini adalah masuk ke dalam mesin pencarian. Itu yang paling penting, teman-teman. Ya, kalau saya menyarankan membuat nama channel YouTube, teman-teman itu saya sarankan samakan dengan nama sosial media teman-teman yang lain. Contohnya mungkin di sini adalah siap Bu Imang. Bro Imang, thank you ya. Kemudian contoh Pak Asep Mulyadi. Pak Asep Mulyadi nama Facebooknya Asep Mulyadi contohnya. Ya udah, nanti nama channel YouTube-nya kasih nama Asep Mulyadi. Kayak gitu. Nama Instagramnya Asep Mulyadi. Ya udah samakan dengan nama Instagramnya. Kayak gitu. Salah satunya teman-teman. Itu untuk membuat nama channel YouTube ya. Oke, review produk dan lain-lain ya. Untuk review produk itu tadi ya saran saya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah teknik editing video. Nah, teman-teman di sini harus menguasai teknik editing video. Walaupun baru basic, ya, ingat teman-teman, walaupun baru basic, minimal teman-teman harus bisa proses editing. Jadi jangan polos, jangan baru ngerekam langsung upload, ya. Tapi kasihlah sedikit editing, mulai dari dikasih opening, dikasih tombol subscribe teman-teman, dikasih kalimat jangan lupa klik like subscribe. Nah, itu salah satu upaya video teman-teman akan dinilai menarik oleh penonton. Berbeda kalau live ya teman-teman ya. Kalau live teman-teman nggak perlu proses editing. Tapi kalau teman-teman offline menguploadnya, maka ilmu editing wajib teman-teman kuasai. Pertanyaan saya, siapa di sini yang sudah bisa editing video? Yang sudah bisa ketik angka 1, yang belum bisa ketik angka 2. Ya, walaupun sedikit nggak apa-apa, itu udah masuk kategori bisa. Yuk, yang belum bisa ketik angka 2. Saya baru sedikit, Mas, bisanya. Nggak apa-apa, Bu Gusina. Yang penting udah bisa cara masukin teks, cara nambahkan tombol subscribe, itu udah bisa, udah oke, teman-teman. Nah, yang jadi masalah, saya kadang background nadanya, lagu kan bayar tuh, ada yang bayar. Oke, berarti Bu Gustina tinggal cari tentang musik-musik yang tidak berbayar, Bu. Yang free copyright, itu kan banyak. Oh, Saya gitu. belum bisa, Pak. Oh, belum bisa. Mas siapa itu? Barusan suaranya Mas. Oh, Mas Adian. Ya, belajar. Yuk, semangat. Pasti bisa, Mas Adian. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman, saya itu lebih sering ngeditnya pakai smartphone ya, teman-teman ya. Saya jarang nih
Di sini kan ada KineMaster, Filmora, Camtasia, Adobe Premiere ya. Kalau KineMaster dan Filmora ini ada di handphone ada ya, KineMaster sama Filmora. Camtasia sama Adobe Premiere ini di laptop. Filmora juga di laptop juga ada. Kalau KineMaster hanya di smartphone. Saya pribadi kebanyakan pakai KineMaster karena pakai smartphone.